Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Syiar semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Iya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga selama bulan Ramadan ini kita bisa totalitas dan maksimal dalam menjalankan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Karena kan di bulan Ramadan ini merupakan momen yang paling spesial dan paling istimewa yang mestinya kita manfaatkan, karena siapa sangka kita tidak tahu ke depannya apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya atau tidak. Makanya manfaatkan momen ini untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita selama bulan puasa, teman-teman. Oh ya, rasa-rasanya sudah lama sekali rasanya kita tidak berjumpa. Setelah 7 purnama, Syiar kembali menyegarkan diri menghadirkan program terbarunya, yaitu Sisi Cerah Ramadan Produktif bersama TV Bermartabat. Tentunya bersama dengan saya Rizky yang akan memandu jalannya acara atau talk show pada hari ini selama kurang lebih 20 menit ke depan. Tentunya nanti juga akan ditemani oleh narasumber kita. Siapa dia? Nanti kita bahas. Oke, teman-teman, berkaitan dengan program kita Si Cerahan, apa sih yang akan dihadirkan dalam program ini? Tentunya program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan tentunya. Entah itu kita bahas tajil mungkin atau ibadah-ibadah selama bulan Ramadan yang perlu diketahui oleh masyarakat atau teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman, di Si Cerahan juga ini sebelum kita take video, terlebih dahulu teman-teman kru sudah menyiapkan question box untuk diisi oleh teman-teman agar kiranya pertanyaannya bisa dilontarkan. Jadi nanti pertanyaannya tidak dari saya, tapi dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan melalui question box. Nanti kita akan pilih kira-kira pertanyaan mana nih yang akan dipertanyakan nanti dengan narasumber kita yang akan menemani kita nanti di sini. Iya, tema kita hari ini adalah, tentu teman-teman sudah tahu karena sudah di-spill, yaitu takjil membedakan kita. Kenapa perlu membahas ini? Karena akhir-akhir ini kayaknya sedang ramai dibahas ya tentang fenomena wartakjil. Iya, kemarin juga saya sempat cek karena kan di bulan Ramadan itu pasar Ramadan merajalela di mana-mana. Di Makassar kemarin saya sudah cek, di Goa juga ada, di Pasar Syekh Yusuf, ada juga di Pasar Mapanyuki. Di sana saya lihat, saya pantau dari jam 3, ternyata di jam 3 itu sudah banyak sekali yang standby di sana. Dan uniknya ternyata bukan hanya non-muslim saja yang datang untuk berburu takjil, tapi teman-teman kita yang non-muslim juga. Justru mereka lebih excited karena datang lebih awal jam 3. Dan biasanya kan kita umat muslim biasanya baru berburu takjil di jam 5 sore. Tapi mereka lebih excited, ternyata ini artinya adalah Ramadan membawa suatu kedamaian untuk kita. Bahwasanya ternyata tidak hanya disambut gembira oleh kita yang muslim, tapi juga disambut gembira oleh teman-teman kita yang non-muslim. Ada fenomena toleransi beragama yang seolah-olah sedang meningkat di sini setelah perpecahan terjadi di 14 Februari lalu. Iya, tentu ini membawa kedamaian untuk kita semua bulan Ramadan. Oke, langsung saja mungkin kita akan bahas ini tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Siapa dia? Ini dia Kak Adnan dari kader LDK Al-Jami. Halo Kak Adnan. Hai Kak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Kalau selama Ramadan mungkin kita sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, kita mungkin boleh ngobrol-ngobrol santai dulu ya Kak ya, mengenai dengan kegiatan-kegiatan Kak Adnan mungkin selama bulan Ramadan, apa biasanya, atau ada yang membedakan mungkin dengan Ramadan sebelumnya? Jadi tentu kalau ditanya masalah membedakan tentu ada, karena Ramadan tahun dulu dan biasanya Ramadan itu kami jalani dengan bersama keluarga di kampung. Tapi sekarang karena sudah menempuh pendidikan, kuliah di Makassar, itu rasanya beda kalau tidak ada orang tua. Namun meskipun tidak ada orang tua, itu tidak menutup semangat kami selaku anak untuk tetap semangat belajar dan mencapai harapan orang tua. Jadi selama bulan Ramadan itu saya mengisi waktu itu kebanyakan di organisasi, khususnya di lembaga dakwah kampus, melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dan sebagainya, dan juga
dan kegiatan lain itu seperti mengajar di sebuah kursusan bahasa Arab. Jadi mengajar juga ya? Iya. Kalau boleh tahu angkatan berapa sih Kak? Saya aslinya angkatan 20. Tapi Aslinya angkatan 20, palsunya? angkatan 22. Angkatan 22 ya? Iya. Berarti baru 2 tahun. Sekarang sudah semester berapa? Semester 4. Semester 4. Sudah bergabung di LDK sejak? Sejak 23 kemarin. Nah, sejak tahun 2023. Berarti sudah setahun ya lamanya ya? Iya. Nah, bagaimana pengalamannya mungkin di LDK? Apa yang unik mungkin? Pengalamannya banyak ya pengalaman. Tentu kesan dan terhadap lembaga dakwah dan organisasi yang mendekatkan kita kepada untuk tetap beribadah itu tentunya baik semua. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya alami di lembaga dakwah kampus ini, di mana hal-hal yang biasanya kita tidak bisa lakukan itu ketika berorganisasi itu diharuskan untuk bisa. Contohnya? Contohnya seperti ketika ada kegiatan-kegiatan besar kemarin di seminar Quran Nasional, itu kami beberapa kader baru itu ditunjuk sebagai panitia. Jadi mau tidak mau harus jadi panitia. Mau tidak mau harus jadi panitia ya. Dan itu juga melatih untuk kami untuk bisa bagaimana itu berorganisasi, bagaimana berhubungan baik dengan organisasi lain, bagaimana bertanggung jawab kepada amanah yang diberikan. Jadi belajar untuk bertanggung jawab juga seperti itu ya. Iya. Iya Kak, ini sudah di briefing kan ya sebelumnya tentang tema kita yang akan kita bahas, takjil membedakan kita. Jadi sebenarnya jangan sampai dikira nanti kita mau bahas tentang cara pembuatan takjil atau cara jualan takjil ya, bukan seperti itu. Intinya adalah kita bahas tentang toleransi beragama di sini nantinya. Nah tapi berbicara soal takjil, sudah siap? Iya. Ya. Berbicara soal takjil Kak, sebenarnya sih kalau kita berbicara soal takjil, apa sih keutamaan dari takjil dan tujuannya sebenarnya? Ya. Takjil itu sudah membudaya di Indonesia. Ya. Dan banyak kebaikan yang terkandung di dalam kegiatan takjil di Indonesia ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi itu Rasulullah SAW mengatakan, man aftara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im ghaira anna alla yanqusa minhu min ajri sha'imi syai'un. Jadi artinya orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu mislu ajri sha'imin, maka orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, meskipun orang yang memberikan buka itu tidak berpuasa. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam lanjutan hadisnya dikatakan, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Bahkan tidak sedikit pun dikurangi dari pahalanya orang yang berpuasa terhadap orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Jadi banyak keutamaan, tentu banyak keutamaan yang didapat dari takjil ini, selain daripada memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Tentunya ini sangat membantu bagi kita yang berpuasa, apalagi anak kos itu. Anak kos itu sangat membutuhkan adanya pemberian takjil ini. Dan juga dalam takjil tersebut ada hubungan silaturahmi di antara sesama manusia, dan juga dalam takjil itu ada saling tolong menolong, sebagaimana dalam Allah berfirman dalam Quran, dalam firman-Nya itu mengatakan wa ta'awanu fil birri wat taqwa, saling tolonglah kalian dalam kebaikan dan saling tolong menolonglah kalian dalam mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam takjil inilah ada nilai-nilai yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jadi banyak keutamaan. Itu soal berbagi takjil ya. Kalau yang menjual takjil dia dapat pahala juga tidak? Iya. Itu termasuk yang dikatakan dalam hadis tersebut. Karena ada dua pahala yang didapat ketika kita meninjau dari hukumnya. Pertama,
seorang tersebut mencari nafkah kepada keluarganya. Tentu Rasulullah banyak memberikan keutamaan, banyak membicarakan keutamaan kepada keluarga yang banyak yang mau mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kedua, ada pahala di mana dia menjadi alternatif, menjadi tempat untuk orang puasa berbuka gitu. Jadi itu juga termasuk. Ya. Iya, ini kan juga Kak sedang ramai sekali diperbincangkan soal war takjil. Ini ada fenomena bagaimana kemudian teman-teman kita berburu takjil di pasar-pasar Ramadan mungkin ya. Nah, itu mereka ramai berkunjung di sana dan war takjil, dan paling uniknya adalah yang war takjil, berburu takjil itu bukan hanya kita yang muslim, tapi juga teman-teman kita yang non muslim. Bahkan ada satu konten yang viral, seorang pendeta yang mengatakan bahwa soal agama kita toleransi, tapi soal takjil kita saingan. Nah, itu sendiri bagaimana? Yang pertama, tentu kalau dari kami sangat bahagia melihat rasa toleransi di Indonesia ini semakin baik, semakin kuat. Berbicara tentang yang dikatakan tadi itu, saya pernah teringat oleh suatu pertanyaan ketika berada di sebuah seminar. Ya. Katanya begini, di antara yang bisa menjadi perekat antara perdamaian sesama manusia, sesuatu hal yang bisa jadi perekat untuk saat ini apa? Itu pertanyaannya. Kemudian disuguhkan, apakah keagamaan, keyakinan, adat, ataukah toleransi? Kemudian diusullah satu-satu. Jika keyakinan itu menjadi bisa perekat antara kita sesama dengan orang lain, apakah itu benar? Kita lihat, tentu keyakinan tidak bisa menjadi perekat dalam sebuah persatuan antara kaum. Karena kalau berbicara keyakinan, siapa yang tidak membela keyakinannya? Iya, ya, karena punya beda-beda keyakinan begitu ya. Yang kedua, adat. Tentu adat ini banyak sekali yang tidak boleh diganggu dalam adat. Bahkan kalau dalam hukum pun terkadang adat itu lebih tinggi daripada hukum nasional gitu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin adat ini tidak bisa jadi perekat karena memang setiap adat seseorang tidak bisa kita paksakan untuk adat kita diterima oleh adat orang lain, tidak bisa. Lalu adat siapa yang bisa dijadikan jadi suatu acuan? Kan tidak mungkin. Tentu adatnya akan masing-masing dipertahankan. Yang ketiga itu ada toleransi. Kemudian kalau berbicara toleransi, ketika sampai pada kata toleransi, dipikir-pikir apakah toleransi ini bisa jadi suatu solusi menjadi perekat antara kita dengan orang lain? Oh, ternyata jawaban itu datang sekarang. Kita lihat bagaimana dulunya yang tanggal 14 kemarin itu sempat ricuh, bahkan sesama Islam lagi gitu. Kemudian ketika setiap kali datangnya puasa, antara kita tahu sendiri ada Muhammadiyah, NU, pasti ricuh itu, pasti ricuh. Lalu datanglah di berita tentang war takjil ini, di mana banyak sekali kesan positif, banyak sekali suasana yang membuat damai hati kita ini. Jadi terjawablah sudah bagaimana kemudian toleransi itu bisa menjadi sebuah solusi perekat persatuan antara kita sesama. Dan ini bisa juga menjadi tamparan buat kita. Kalau sesama non-Islam, saudara kita non-Islam saja kita bisa damai, lalu bagaimana dengan masalah internal kita yang di Islam? Sampai kapan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu selalu berselisih? Jadi itu kita harus menjadi sebuah tamparan dan menjadikan toleransi ini, moderasi ini sebagai sebuah solusi untuk masalah-masalah yang seperti ini. Iya, jadi ada bisa jadi pemersatu ya takjil ini ya setelah fenomena kemarin 14 Februari, karena kan sempat terpecah juga kita ya. Nah, ada yang beda-beda pilihan, mungkin ada teman-teman kita juga yang udah diusir dari kakak mungkin ya karena beda pilihan dengan keluarganya. Oke, sekarang kita mungkin masuk di sesi
tanya jawab berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman netizen yang di rumah sudah memasukkan pertanyaannya di question box yang tersedia. Mungkin kita pilih-pilih dulu ya Kak ya. Nah, ini kita sudah berkeringat ya, kayak habis fitness. Ya, pertanyaan pertama ini anonim, dia tidak ada namanya Kak. Boleh disimak mungkin ya? Oke. Kak, bagaimana itu menurut Kak tentang fenomena war takjil yang terjadi belakangan ini? Apakah hal semacam ini tidak menghilangkan esensi dari puasa itu sendiri, yaitu menahan diri dari hawa nafsu kita, salah satunya syahwat? Karena kan kalau kita berburu takjil itu kan kita ada syahwat untuk belanja banyak-banyak sekali dan belum tentu bisa dihabiskan. Itu bagaimana Kak? Bagaimana Islam memandang hal tersebut katanya? Jadi pertama, kalau masalah war takjil ini yang sekarang masih FYP ya, masih FYP, itu sudah menunjukkan bahwa ternyata Ramadan ini benar-benar syahrul maghfirah, syahrul rahmah, bulan ampunan dan juga bulan kasih sayang. Dan itu terbukti bagaimana umat saudara kita non muslim itu juga merasa kedamaiannya, merasa keberkahannya di bulan Ramadan. Untuk yang untuk saling borong memborong itu, kalau masalah hukum fikihnya ya, kalau dalam jual beli itu fikih mengatakan innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadinya ridho di antara dua penjual dan pembeli. Dikatakan tidak ada di dalam pembahasan fikih, tidak ada mengatakan penjual itu harus orang Islam, tidak. Kalau ini masalah jualnya, jadi yang menjual takjil itu berhak untuk menjualkan takjilnya kepada non Islam. Jadi kita tidak boleh protes. Kenapa? Meskipun kita yang punya event, meskipun kita yang punya event di bulan Ramadan ini, bahwa ini takjil untuk kita. Padahal hukum, kalau kita bicara hukum fikih, kalau masalah jual beli, si penjual berhak untuk menjualkan jualannya kepada siapapun. Kemudian untuk masalah yang tadi, yang syahwat itu, dalam agama kita mengatakan sangat mengecam hal yang berbau berlebih-lebihan. Gitu. Di agama kita sangat mengecam perbuatan yang seperti itu, karena itu perbuatan daripada syaitan yang terkutuk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, "Ukulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah kalian di antara makanan-makanan yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wala tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampau di situ. Jadi Allah saja menyuruh kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang didasari oleh syahwat. Jadi ketika berbuka itu kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, apalagi melihat makanan di pinggir jalan rasanya kita ingin membeli semua, kan itu kan sesuatu yang didasari oleh syahwat. Bahkan dalam fikih, hal-hal yang seperti itu harus dihilangkan, harus didahulukan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud adalah berbagi antara saudara kita yang di belakang, jangan memborong semua, karena menurut penelitian manusia itu bisa kenyang hanya 3 suap, selebihnya adalah nafsu. Manusia itu bisa kenyang hanya 3 suap, selebihnya adalah serakah. 3 suap? Ya. Sendok atau tangan? Sama. Oh begitu. Contoh sendok nasi. Sudah? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ini saya juga sebenarnya berpikir seperti ini ya. Bagaimana kemudian jika rebutan takjil itu ternyata tidak hanya mengarah kepada toleransi, tapi justru bisa menjadi pemicu terpecah belahnya umat? Ya. Karena kan siapa tahu ada umat Islam yang sensitif bilang, kenapa kau kok pergi juga berburu takjil, nah non muslim kok, sementara ini kita yang muslim berpuasa. Nah, jadi untuk masalah itu di kaidah fikih mengatakan la ibarata bizonnin bayinin khatuhu. Tidak ada hukum
yang didasari oleh dugaan yang tidak pasti. Begitu artinya. Orang Muslim ketika menjalankan hukum Islamnya tidak boleh didasari sesuatu yang was-was. Makanya dalam Quran surah An-Nas itu mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, bahkan di akhir di lanjutan ayatnya itu alladzi yuwaswisu, alladzi yuwaswas. Was-was itu kan sesuatu yang ditimbulkan oleh syaitan, yang dimana was-was itu adanya rasa kekhawatiran ke depannya, yang dimana kekhawatiran itu belum tentu terjadi, yang malahan itu akan menghalangi ibadahnya kepada Allah, maka bahkan mempersulit ibadahnya kepada Allah. Bahkan kalau kita bicara, saya kaitkan dengan fikih karena saya lebih paham untuk masalah fikih. Kalau kita di perjalanan, tentu di antara kita semua pernah melakukan perjalanan. Saya kemarin dari Kampung Toli-Toli, Sulawesi Tengah ke Makassar naik motor, itu perjalanan. Jadi status saya ini adalah musafir. Tentu kalau musafir itu ada rukhsah yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa keringanan untuk melakukan sholat. Dalam pendapat sebagian ulama, ar-rukhsu la tunatu bisyakki. Kemudahan rukhsah itu mengkasar sholat ataupun menjamak sholat itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang musafir kalau si orangnya ragu tentang bagaimana batas jauh perjalanannya. Bahkan karena dalam hukum fikih itu orang dikatakan musafir kalau perjalanannya itu menurut Imam An-Nawawi mengatakan 84 kilo. Jadi 84 kilo itu harus jelas. Apakah benar 84 kilo ataukah dekat dengan 40 kilo atau mungkin 40 kilo. Kalau sudah mengatakan mungkin, maka rukhsah tidak ada. Meskipun nanti di perjalanannya ternyata saya lebih 84 kilo. Jadi kembali lagi dari dugaan-dugaan yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau ini bukan sesuatu berbicara tentang toleransi tapi malah menjadi perpecahan. Tentu kita hilangkan was-was yang seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu hal-hal yang menyebabkan hilangnya kemaslahatan bersama, yang tentu penyebab ini belum tentu terjadi. Untuk apa kita meyakini hal-hal yang tidak terjadi, sementara sekarang ini kita lihat kita baik-baik saja antara sesama warga negara. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir mengenai bagaimana sikap Rasulullah terhadap sikap toleransi beragama. Toleransi beragama atau moderasi beragama, tentu ini kemarin moderasi beragama itu mungkin baru muncul dan disahkan oleh negara pada tahun 2023 kemarin. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2023 itu pemerintah baru mensahkan, menjadikan moderasi beragama ini sebagai sebuah kajian wajib setiap kampus. Bahkan di lembaga dakwah kami itu moderasi beragama itu menjadi program unggulan, program yang wajib untuk kita usahakan untuk bisa dilaksanakan. Untuk moderasi beragama, ulama Indonesia itu dari dulu selalu memikirkan hal ini. Bagaimana sih cara dakwah Rasulullah? Hingga dari pemikiran-pemikiran seperti itu muncullah ijtihad mereka. Oh, ternyata Rasulullah itu berdakwah itu tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu memudahkan, tidak terlalu memberikan keringanan kepada orang. Kalau melihat dari sejarah Rasulullah, itu dari perjanjian kita lihat, kalau kita belajar sejarah, perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kafir Quraisy dan umat Islam, perjanjian perdamaian. Diisi perjanjiannya itu biismi Muhammad Rasulullah, dengan namanya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Tapi orang kafir Quraisy komplain, wah tidak adil seperti ini.
Mereka mengatakan, bukan saya, mereka mengatakan kami dari dulu menentang dakwah Rasulullah. Kami hanya mau damai dengan kalian karena kekuatan kalian semakin kuat pada saat itu. Kami berdamai dan kami juga ingin menginginkan keadilan di sini. Kami tidak sampai kapanpun tidak mempercayai bahwa nabimu itu adalah Muhammad itu adalah Nabiullah. Kemudian bahkan di antara para sahabat, Ali, Umar itu mengecam, marah. Lah tidak mungkin kami rubah karena memang ini yang kami tegakkan, ini dakwah kami. Maka Rasulullah mengatakan, sudahlah, rubah nama itu menjadi biismi Muhammad ibni Abdullah. Menjadilah dengan namanya Muhammad dan anaknya Abdullah. Jadi seperti itu perjanjiannya. Ya, sikap Rasulullah seperti inilah yang tidak terlalu mengedepankan egonya. Kalau dipikir-pikir, Rasulullah itu dari dulu, Rasulullah itu tidak pernah mengedepankan egonya. Kalau Rasulullah mau, Rasulullah itu akan mengusir orang-orang kafir di Makkah itu, karena memang Rasulullah dikenal sebagai Sayyidu Bani Adam, pemimpin anak cucu Nabi Adam. Kemudian pada saat Rasulullah jadi pemerintah di Madinah itu, Rasulullah itu berperan sebagai juru damai antara suku Aus dan Khazraj. Dua suku besar ini dari dulu selalu berebut kekuasaan. Siapa yang paling kuat maka maka pada saat itu jadwalnya jadi pemimpin. Ketika Rasulullah masuk, kebiasaan orang Madinah dulu itu dihilangkan dan Rasulullah menjadi penengah dan diberikan jatah yang sama kepada setiap penduduk Madinah. Orang Yastrib, orang Yahudi diberikan perlindungan, orang Muhajir diberikan perlindungan, orang Ansar diberikan tempat tinggal dan lain sebagainya, khusus untuk terlebih lagi untuk dua suku yang besar ini. Jadi melihat dari cara dakwah Rasulullah itu, ternyata Rasulullah itu dari dirinya itu sudah toleransi. Bahkan toleransi itu menggambarkan sebuah kerendahan hati. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Ayyul Islamil Afdal, di manakah Islam yang paling mulia? Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling afdal itu adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Maksud selamat di sini adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti dalam artian dia merasa paling benar sehingga menyakiti orang lain. Nah, jadi kesombongan ini memang tidak bisa harus kita hilangkan. Nah, solusi dari itu adalah merasa bahwa kita ini masih di bawah, kita ini masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih berhak untuk berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Oke, karena itu tadi sudah masuk di pertanyaan terakhir, maka kita juga sudah berada di penghujung acara pada hari ini di episode pertama. Tapi sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, mungkin boleh kita jabarkan, mungkin informasikan ke teman-teman mengenai program-program LDK selama bulan Ramadan, mungkin ya 30 detik. Secara singkat dan padat saja. Jadi di program Lembaga Dakwah Kampus itu selama bulan Ramadan itu ada 2. Alhamdulillah satunya selesai dan yang kedua masih berlangsung. Yang pertama itu bagi-bagi takjil kepada orang. Jadi bagi-bagi takjil kemarin itu selesai dan alhamdulillah terbagi dengan lancar. Yang kedua ada one day one juice. One day one juice itu alhamdulillah sekarang masih berlanjut dan sebentar sore itu masih diadakan. Oke, jadi 2 program itu ya yang dicanangkan di bulan Ramadan. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih untuk Kak Adnan ya. Nama lengkapnya siapa sih? Adnan Arjun. Adnan Arjun ya. Oke, Kak Adnan Arjun, terima kasih. Thank you sudah hadir bersama kami ngobrol-ngobrol seputar Ramadan, seputar takjil.
Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi mungkin ya dengan LDK untuk program-program syiar kedepannya. Iya, teman-teman, sebelum kita menutup acara talk show pada hari ini, jangan lupa tentunya follow seluruh sosmed Syiar Alauddin TV, mulai dari Instagram, TikTok, online shop, dan juga jangan lupa subscribe seluruh YouTube channel Syiar Alauddin TV. Pantau terus program-program kami. Program-program terbaru semuanya akan diupload dan akan ada informasinya melalui channel Instagram maupun channel YouTube. Dan sebentar lagi juga kita akan melakukan open recruitment kru Syiar Alauddin TV. Ini saingannya TV nasional ya. Jadi silahkan untuk mendaftar. Pantau terus semuanya, informasinya ada di Instagram pokoknya. Ya, kami pamit undur diri. Saya Rizky selaku host pada hari ini dan juga Kak Adnan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MSI, MM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah buat kita semua. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kesejukan hati, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mari jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang lebih berkah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 1 Bidang Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Siti Aisyah BM, MSofI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa secara maksimal, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan tentunya kita senantiasa berharap semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita semua mampu memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah atas segala ibadah yang kita laksanakan di bulan yang penuh kesucian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syamsuddin AB, SAG, MPD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat melaksanakan bulan Ramadan. Semoga bulan yang penuh berkah ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan yang mulia. Mari kita manfaatkan setiap momen dalam bulan suci ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan jiwa, serta meningkatkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Semoga Ramadan kali ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan, mendapatkan ridhonya, rasakan kebahagiaan sejati. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim di seluruh dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin.